Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga semua dalam keadaan sehat. Oke, pada video sebelumnya kan saya sudah melakukan unboxing dan juga menjelaskan sedikit review mengenai GPS cycling terbaru daripada Brighton, yaitu adalah Brighton 750. Namun, di video yang kali ini, saya ingin menjelaskan feature yang menarik lainnya, yaitu adalah feature goes virtualnya ini, yang didukung oleh Brighton 750. Apa itu goes virtual? Jadi karena Brighton 750 ini sudah mendukung protokol INT Plus dengan FSI, apabila kita sudah mempunyai smart trainer yang mendukung protokol yang sama, kita bisa melakukan goes virtual. Caranya sangat mudah sekali. Teman-teman yang biasa menggunakan Brighton sudah pasti tahu mengenai aplikasi Brighton Active ya, yang bisa diinstal di handphone ataupun bisa kita akses melalui websitenya. Oke, jadi dengan Brighton Active ini, rute-rute yang kita record menggunakan GPS Cycling ini akan terrecord di Brighton Active. Jadi dari rute yang sudah direcord itu, kita akan membuat rute, lalu kita akan ekspor ke Brighton 750-nya, supaya bisa digunakan untuk goes virtualnya. Jadi nanti kita bisa mensimulasikan apa yang sudah pernah kita lewati ya, rute-rutenya. Jadi gradiennya itu semua nanti akan mengatur beban yang ada di smart trainer kita. Jadi misalnya kan gradien 5%, gradien 2%, gradien 10%, itu akan secara otomatis dia akan memerintah smart trainer kita untuk menaikkan atau menurunkan beban yang sesuai dengan gradiennya. Oke, selain daripada virtual ride ini adalah mode workout-nya. Jadi dengan mode workout ini kita bisa training menggunakan mode-mode workout yang sudah ada di Brighton 750 ataupun kita customize, ataupun kalau misalnya teman-teman punya personal trainer yang juga mempunyai training plan yang sudah di customize, bisa juga diaplikasikan di Brighton 750 ini. Nah, kalau masih kurang, Brighton 750 ini pun bisa mengontrol smart trainernya secara manual, yaitu apabila teman-teman rasa bebannya kurang, ini bisa aja ditambahin nanti dari Brighton 750-nya sendiri. Oke, apa sih bedanya goes virtual menggunakan Brighton ini dengan aplikasi virtual lainnya? Oke, kalau dengan aplikasi virtual lainnya seperti Zwift ataupun RGT ya, ataupun Rufi, mereka memerlukan handphone ataupun memerlukan komputer untuk bisa melakukan goes virtual. Dan bagusnya mereka ada tampilan secara GUI-nya ya, graphic user interface-nya. Jadi menarik untuk dilakukan. Tapi kalau dengan Brighton 750 ini, walaupun dia tidak ada tampilan skenery buatannya, yang bikin menarik daripada goes virtual menggunakan Brighton 750 ini adalah dia bisa mensimulasikan apa rute-rute yang sudah kita lewati sebelumnya, tadi seperti yang sudah saya jelaskan. Dan juga dia tidak memerlukan komputer ataupun handphone untuk melakukannya. Jadi hanya cukup dengan GPS cycling kita dengan smart trainer saja. Oke, mungkin segitu aja penjelasan awalnya. Dan untuk step-stepnya kita ikuti aja video selanjutnya ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat rute lalu menguploadnya ke GPS kita. Pada aplikasi Brighton Active yang ada di handphone, kita buka. Lalu untuk membuat rute, kita masuk ke menu result. Oke, jadi kita pilih ya di sini ya. Untuk rute-rute yang sudah kita jalani sebelumnya. Nah, ini saya akan pilih rute yang ada di sekitar rumah saya. Saya akan pilih yang 20 km. Oke. Nah, kalau sudah, di kanan atas ini ada tombol 3 ya. Ada titik 3. Kita klik. Lalu klik create route. Klik create route, lalu namakan misalnya Bukit Tungku 20 km. Oke aja. Nah, dia akan loading untuk membuat rutenya. Nah, kalau sudah, tinggal kita upload aja rutenya ke GPS kita.
Oke, untuk bisa melakukan virtual ride tadi yang seperti saya sudah jelaskan sebelumnya, saya akan jelaskan lagi. Ini kita harus menggunakan rute-rute yang sudah kita lalui ya, menggunakan GPS Cycling Brighton 750 kita. Kita ambil dari rute-rute yang sudah ada di resultnya ini di Brighton Active. Karena sebelumnya saya coba ya untuk upload GPX dari Strava saya, rute-rute yang dulu pernah saya lalui, lalu saya upload ke GPS Cyclingnya, lalu saya buat virtual ride atau goes virtual, tapi dia bebannya nggak bisa di-tag. Ketika saya cek, gradiennya itu memang tidak terdetek, jadi dia tidak bisa melakukan otomatis penyesuaian bebannya. Oke, lalu selanjutnya langsung aja kita upload ke Brighton 750. Kita masuk ke menu course, lalu dari situ my route. Nah, kita pilih yang tadi nih, Bukit Tungku 20 km. Oke, sama juga ya. Untuk cara menguploadnya, ada tanda titik 3 di atas. Dan pastikan juga GPS-nya sudah dalam keadaan on ya, dan terkoneksi dengan Brighton Active. Nah, ini udah keluar 3 menu, tapi kita pilih yang paling bawah, download route to device for virtual ride. Karena untuk virtual ride dia lain ya untuk konversinya. Dia akan loading untuk upload ke Brighton 750-nya. Nah, notifikasi bahwa sudah komplit, kita tekan OK saja. Nah, itu untuk membuat rute dan mengupload rutenya. Selanjutnya kita akan upload workout yang ada dari Brighton Active ke dalam GPS-nya. Oke, lalu selanjutnya untuk upload menu training kita, latihan kita dari workout yang ada di Brighton Active. Sama juga di menu course, kita masuk ke dalam My Workout. Nah, ini kelihatan ada 3 workout standar yang ada di Brighton Active-nya yang kita dapatkan daripada Brighton. Nah, kalau misalnya mau tambahkan, ini ada juga, misalnya kita ada langganan Training Peak, bisa ditambahkan juga ke sini. Oke, kita pilih yang interval workout aja. Di sini kelihatan apa aja menu-menu yang nanti akan kita jalani. Ada warm up, work, recovery, dengan cool down. Oke, dan cara menguploadnya mudah sekali. Kita tekan aja untuk yang tanda di atas ini, kanan. Lalu, kalau udah, dia akan ada notifikasi. Kita tekan OK. Nah, kalau teman-teman kurang puas dengan workout standar tadi yang dapat dari Brighton, kita juga bisa membuat customize. Kita masuk ke plan workout. Kita kasih nama ya, tapi saya biarkan default aja. Lalu kita pilih nih, nanti menu-menu workoutnya seperti apa. Misalnya warm up dulu. Lalu masuk ke worknya misalnya mau tambah lagi 2 kali. Oke. Nah, kalau kurang, ini misalnya teman-teman rasakan kurang dari 20-70% daripada FTP teman-teman, bisa diedit. Gitu. Nah, kalau udah, tekan save aja, nanti workoutnya udah jadi. Dan bisa diupload ke Brighton 750-nya. Oke, segitu aja dulu. Jadi selanjutnya kita masuk ke step-step untuk konfigurasinya ya, di Brighton 750-nya. Oke, untuk langkah selanjutnya adalah untuk menyambungkan Brighton 750 kita ke Smart Trainer. Dalam video ini, Smart Trainer yang saya gunakan adalah Magente 300. Dan pastikan juga Smart Trainer kita sudah dalam keadaan menyala dan aktif. Lalu sensor-sensor seperti heart rate dan cadence pun sudah dalam keadaan aktif. Oke, pada menu utama ini kita akan masuk ke dalam course. Lalu pilih bagian bawah nih ada Smart Trainer, kita klik. Nah, ini kelihatan belum ada Smart Trainer yang tersambung ya. Untuk cara menyambungkannya, tekan tanda plus yang di bawah ini. Kalau Smart Trainer kita sudah aktif, dia akan deteksi adanya sensor. Nah, ini Magente 300 saya klik, lalu dia akan melakukan koneksi atau sambungan. Oke, kalau sudah tersambung, ini ada beberapa menu. Trainer setting, ini kita bisa rubah nama sensor detailnya. Ini kelihatan, yang terdetek adalah tipe AMT Plus untuk tipe sambungannya. Tapi dalam hal ini saya biarkan standar saja.
Oke, lalu selanjutnya kita akan melakukan virtual write. Virtual write ini ada di menu yang tadi. Kalau dari halaman utama kita masuk lagi ke dalam course, ya. Masuk ke dalam Smart Trainer tadi. Kita pilih Goes Virtual. Nah, ini adalah rute yang sudah diekspor dari Brighton Active saya tadi. Oke, sudah terdeteksi di sini. Untuk melakukan goes, tinggal klik aja. Kalau sudah, tekan play. Nah, ini sudah siap untuk dipakai. Kita bisa juga atur ke menu page selanjutnya di Brighton kita. Nah, ini kelihatan gradiennya sudah terdeteksi ya. Dan gradien pada saat ini adalah 0%. Oke, kita coba tes ya. Ini kita coba start goes. Nah, gradiennya akan berubah sesuai dengan rute kita. Dan seiringnya dengan perubahan gradien, beban yang ada di Smart Trainer pun akan menyesuaikan berat atau ringan. Oke, selanjutnya kita bisa pindah ke page selanjutnya untuk melihat detail-detail lainnya. Nah, tampilan apa atau data apa saja yang kita lihat di sini? Ini berdasarkan settingan grid kita dari Brighton Active pada halaman-halaman yang sudah kita tentukan. Nah, ini kelihatannya di gradien 3%, bebannya pun, maksudnya saya rasakan bebannya pun bertambah. Nah, di gradien 5%. Kita lihat menu selanjutnya. Nah, untuk di menu mapnya, kita bisa melihat sudah sampai mana lokasi goes kita. Jadi kita bisa tahu ya, tinggal berapa jauh lagi. Nah, ketika kita melakukan goes virtual pun, ini bebannya bisa kita tambahkan ya. Kalau misalnya kita tidak puas dengan beban yang diberikan oleh GPS kita sesuai gradiennya di menu selanjutnya ini kita bisa tambahkan nih resistannya dengan kelipatan 10 sesuai keperluan kita ya, sampai kita puas. Tapi maksimum 100% aja, nggak bisa lebih. Nah, misalnya udah selesai, kita stop aja ride kita, tekan lagi 2 kali. Oke, ini kita save. Lalu hasil goes kita hari ini akan di save di GPS kita. Oke, kita udah goes virtual tadi. Yang sekarang kita mau coba adalah menu workoutnya atau menu trainingnya ya, latihannya. Sama juga kita masuk pada halaman utama, kita masuk ke menu course-nya. Lalu di bawah ini ada workout. Nah, workout yang tadi harusnya sudah ada di sini, yang sudah kita upload tadi dari Brighton Active. Kita klik workoutnya. Oke, ini interval workout yang sudah kita upload tadi. Nah, ini adalah detail-detail mengenai trainingnya. Intervalnya, detail-detailnya, maksudnya dalam waktu 20 detik kita akan melakukan training 60-75 watt. Lalu selanjutnya pada menit ke-1 dinaikkan menjadi 240-255 watt. Begitu. Nah, detailnya boleh di teman-teman coba ekspor sendiri. Oke, untuk trainingnya kita play aja.
Kalau udah kita tekan play, training pun akan start. Dan ini kelihatan, ini data kita yang sebelah kanan. Dan ini adalah target watt yang sudah ditentukan di menu trainingnya. Nah, ini bebannya pun udah menyesuaikan sekitar 75-60 watt. Dan di menu training ini kita bisa pindah ke menu halaman selanjutnya juga. Atas speed, bawah power, kanan cadence, heart rate, lalu ini jaraknya. Dan kiri gradien, tapi kalau di menu workout tidak dipakai gradiennya. Nah, pada mode mapnya pun ketika kita workout, training, itu pun tidak dipakai. Nah, pada menu workoutnya pun ini misalnya kita nggak puas, ini kita bisa tambahkan juga seperti tadi ya. Resistannya sama juga dengan kelipatan 10 sampai maksimum 100. Nah, kalau sudah selesai trainingnya, seperti tadi, kita stop and workout. Apa mau di save atau tidak, kita pilih save. Nah, kita goes virtual udah, smart workout udah, lalu yang tadi feature selanjutnya adalah untuk kontrol manual dengan smart trainer ya. Ini kita bisa sama juga pada dari halaman utama kita masuk ke dalam course, lalu masuk ke dalam smart trainer. Nah, ini ada resisten ya, masuk ke menu ini. Nah, ini kita bisa tambahkan nih resistannya yang ada di smart trainer kita. Kalau kita naikkan tentunya bebannya pun akan semakin tinggi. Pada defaultnya dia ada pada paling bawah ya untuk bebannya, maksudnya bebannya normal jadinya. Nah, kalau kita mau goes dengan melakukan manual seperti ini, tinggal kita play aja. Begitu, nanti ada datanya di sini. Nah, oke, kita coba ya. Oke, ke detect power kita yang sekarang. Kalau misalnya teman-teman ngerasa kurang ya bebannya, tambahin aja di sini. Dia akan naik. Tuh bisa ditambahkan sampai 80, 90, 100. Ngos-ngosan juga teman-teman. Oke. Kita stop dulu. Ini mau di save atau enggak terserah teman-teman. Yang sekarang nggak usah di save. Nah, kita udah puas untuk goes virtualnya ataupun latihan kita. Sekarang saatnya kita melakukan sync dengan aplikasi Strava ya yang saya setup di GPS saya ini. Untuk itu dari menu utama kita masuk ke setting bawah sini. Oke, lalu data sync. Kalau kita sudah setup sebelumnya, dia akan melakukan koneksi dengan WiFi kita atau internet kita, lalu upload activity. Nah, kalau udah, hasil selanjutnya kita bisa lihat di Strava kita. Tapi ya sayang ya kalau kita melakukan goes virtual di sini ataupun workout ya, itu nggak kelihatan seperti kita goes virtual di Zwift ya atau aplikasi virtual lainnya, itu nggak kelihatan mapnya ya. Walaupun di GPS-nya ada mapnya, tapi di Strava-nya nggak ada. Jadi hanya detail analisis saja. Oke, jadi sekian dulu dari saya untuk tips-tipsnya gimana
goes virtual menggunakan Brighton 750. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semua, dan salam goes.